A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwa pada hari ini kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, umur yang barokah, dan tidak kurang suatu apapun. Bahwasanya pada hari ini, dalam pertemuan ini, kami akan membawa tema atau menyampaikan sebuah tema, yaitu bahwasanya kematian atau ajal yang mengerikan. Kematian atau ajal yang mengerikan, kaitannya dengan hal itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa ini, mengelompokkan hamba-hambanya di dunia ini ada dua golongan, di mana golongan itu yang pertama adalah golongan ahli hijab dan yang kedua adalah golongan ahli zuhud. Apa yang dimaksud dengan ahli hijab dan apa yang dimaksud dengan ahli zuhud? Ahli hijab adalah suatu ahli di mana hati seseorang hamba atau dalam qalbunya tertutup oleh yang namanya kegelapan atau hitam pekat, gelap gulita, sehingga tidak bisa melihat sama sekali, alias buta. Seperti halnya gerhana total, hitam pekat, tidak kelihatan apapun, tidak kelihatan sama sekali. Dan gelapnya hati itu antara si A, antara si B dan si C itu tidak sama. Hitamnya juga tidak sama, gelapnya pun juga tidak sama. Walaupun cahaya itu datang, itu tidak membuat terangnya hati. Karena apa? Karena berkaratnya hati ini dengan kegelapan. Itulah yang dinamakan golongan ahli hijab. Ahli hijab itu tidak mungkin bahwasanya dia merasakan kedamaian hati, walaupun mereka itu hartanya sangat banyak, walaupun kedudukan dan pangkatnya tinggi, walaupun segala-galanya ada, itu tidak pernah akan membawa rasa kedamaian di dalam hati. Yang dirasakan adalah hanya kegelisahan-kegelisahan, merasa kurang, merasa takut, takut kelaparan, dan lain-lain sebagainya. Dia akan mengalami selalu kegelisahan hati ini dan selalu merasa
kurang alias rakus. Seolah-olah dia ini takut kelaparan walaupun hartanya banyak. Apalagi dia mendengar berita tentang kematian, dia pasti akan ketakutan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dia tidak mau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebabnya cintanya hati terhadap duniawiyah ini. Dia takut kehilangan hartanya, dia takut kehilangan segala-galanya. Karena gelapnya hatinya tadi. Seolah-olah dia tidak mau meninggal dunia walaupun badannya ini sudah tidak kuat menanggung beban. Walaupun badannya ini sudah tua renta hingga ratusan tahun. Walaupun sudah tidak kuat apa-apa sebetulnya. Karena berhubung di ahli hijab, tertutupnya hati, dia tidak mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias tidak mau mati. Kalau bisa, dia ini selalu hidup selama-lamanya. Kalau bisa dia tidak mau mati, tidak mau miskin, tidak mau bangkrut, pokoknya tidak mau yang tidak enak-enak saja menurut nafsunya ini. Padahal manusia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan batasan waktu kematian alias ajal. Batas waktu ketika kita diletakkan di dunia ini. Padahal kematian itu tidak bisa dimajukan, bahkan tidak bisa dimundurkan. Apa sebab mereka mengalami ketakutan seperti itu? Pada dasarnya, kebanyakan manusia ini mereka mendustakan pertemuannya dengan Allah saat di dunia ini. Dianggapnya pertemuan sama Allah itu nanti setelah kematian atau di akhirat. Padahal sesungguhnya pertemuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilakukan di dunia ini selama kita belum meninggal dunia. Itu yang mengakibatkan mereka menolak atau tidak percaya. Mereka menolak ajarannya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di jalur ajaran dinul haq. Ini ditolak alias dianggapnya sepele, bahkan dianggap tidak benar, atau bahkan ada yang mengatakan ajaran sesat. Itulah yang membuat mereka takut dengan kematian. Padahal ajaran ini mengajak ke tempat yang sangat terang benderang. Tempat di mana tempat itu menunjukkan terangnya hati ini, tetapi mereka menolaknya karena mereka tidak percaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan
dianggapnya ini pelajaran apa, itulah penyebabnya. Penyebab yang berikutnya apa? Penyebab yang berikutnya adalah karena nafsu. Nafsu itu sifatnya kan membelokkan hati agar selalu memikirkan tentang kesenangan-kesenangan duniawi ini. Mengajak untuk selalu melalaikan atau melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nafsu ini membisikkan hati, mengarahkan atau menganggap dunia ini kekal, seolah-olah dunia ini untuk selama-lamanya. Akal ini membisikkan hati bahwa hidup di dunia ini segala-galanya. Bahkan hal itu tidak mengingatnya dia akan datangnya masalah kematian. Itulah nafsu yang selalu mengajak, menyeret kita untuk melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianggapnya duniawi ini kesenangan yang segala-galanya. Ahli hijab bila saat kematian datang atau ajal datang, mereka pasti tersentak, mereka pasti kaget. Loh, aduh, celakanya saya. Di situ mereka baru sadar bahwasanya rohani ini ditipu oleh akal atau ditipu oleh nafsu. Mereka itu baru sadar. Tetapi lagi-lagi Allah sudah mengatakan bahwasanya sudah terlambat. Waktumu sudah habis. Waktumu sudah selesai saat di dunia ini. Dirimu tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Mereka meraung-raung dalam siksaannya Allah ketika saat datangnya malaikat Israel itu menjemputnya. Mereka kesakitan yang sangat luar biasa. Seperti halnya di dalam syariat dikatakan, kematian su'ul khotimah atau tidak baik itu seperti halnya seperti kambing yang hidup-hidup dikuliti, ditarik menggunakan duri yang sangat tajam. Itulah yang sering dikatakan di dalam syariat. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kematian itu sesungguhnya tidak bisa diajukan dan sudah tidak bisa dimundurkan. Walaupun hanya sesaat, tetapi Allah sudah bilang terlambat. Kenapa saat di dunia ini engkau mendustakan pertemuan terhadapku? Kenapa engkau mengabaikan ajakan-ajakan kekasihku? Mengapa engkau tidak memperhatikan peringatan-peringatanku lewat utusan-utusanku, lewat nabi dan rasul-rasulku? Allah sudah mengatakan demikian. Ringkas cerita, roh ini dipaksa kembali
untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias harus meninggalkan jasad ini. Walaupun kita manusia tidak siap, itu jika sudah waktunya datang, Allah pasti menjemputnya. Bagaimana ruh ini bisa kembali? Lawang saat di dunia ini gelap. Wong saat di dunia ini mengabaikan masalah kerohanian. Yang dipikirkan hanya jasmania saja. Gimana roh ini bisa kembali? Sedangkan alamatnya saja tidak tahu. Itulah yang dinamakan dengan golongan ahli hijab. Ya pasti, ia kesasar kemana-mana. Makanya adanya alam barzah itu, alam siksa kubur, yaitu alamnya penghitungan sebelum hari akhirat. Jika hatinya masih gelap tentang Allah, mengingkari dengan pertemuan Allah, ya di situ pasti akan ditanya man robuka dan lain-lain sebagainya. Ujung-ujungnya kita disiksa. Itulah yang dinamakan dengan penyiksaan alam barzah. Akhirnya rohani ini terkubur sampai hari kebangkitan. Penyiksaan sampai hari kebangkitan setelah dunia dan alam semesta ini kiamat. Sudah di alam kubur sengsara, sudah di alam barzah itu mengalami penyiksaan, lebih mengerikan lagi pastinya di alam akhirat lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih menyeramkan. Jika saudara-saudaraku semuanya mau seperti itu, ya silahkan. Kita sebatas mengingatkan bagi yang mau diingatkan. Tapi yang tidak mau diingatkan hanya memikirkan jasmaniah ini saja, ya silahkan. Karena pelajaran kerohanian ini tidak ada paksaan. Seperti halnya laksana kita jasmaniah ini. Walaupun mata ini bisa melihat, tetapi jika mata ini ditutup, pasti kita tidak akan mungkin bisa kembali ke rumah masing-masing. Begitu halnya dengan rohani kita ini. Jika selama di dunia ini kita tertutup, alias ditutup, alias tidak percaya, ya tidak mungkin rohani ini bisa kembali. Namanya kembali itu dan dulunya fitrah, ya harus fitrah. Bukan dulunya kotor, dulunya fitrah menjadi kotor. Tidak. Contoh begini. Panjenengan semuanya itu meminjam baju kepada saya, atau saya meminjam baju kepada panjenengan. Saat meminjamkan baju itu bersih, lalu baju itu saya kembalikan dalam keadaan kotor, apakah panjenengan mau? Ya pasti baju itu disuruh dicuci. Begitu halnya dengan kita kepada Allah.
Jika hati ini belum bersih, maka harus dicuci. Dicuci di mana? Secara syariat sudah bilang, di neraka. Itu pasti. Ya kalau saudara-saudara tidak takut ya silakan. Hal-hal penyampaian seperti ini lebih baik diabaikan saja. Karena pelajaran kerohanian ini tidak ada paksaan. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, padahal roh ini sebelum ditiupkan ke jasad, Allah sudah mengatakan, alastu birobikum. Apakah engkau akan mencintaiku? Apakah engkau akan selalu bercinta terhadapku? Semua roh menjawab serentak, qalu bala syahidna. Itu makanya kita diuji seperti halnya dilakukan oleh Nabi Adam. Wahai Adam, jangan engkau dekati pohon itu. Kalau engkau mendekati pohon itu, pasti akan engkau mengambil buahnya dan memakannya. Begitu pula manusia keturunannya Nabi Adam ini. Bahwasanya di dunia ini adalah sebuah merupakan ujian. Karena sesungguhnya kita ini sebetulnya asli penduduk surga. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam itu juga asli penduduk surga. Aslinya juga keturunan, semuanya juga ahli surga. Cuman pertanyaannya, kenapa kok diturunkan ke dunia? Ya karena diperintahkan sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Ya pemimpinnya nafsu-nafsu itu diberikanlah ujian. Kalau Nabi Adam lewat pohon putih yang dikenalnya oleh masyarakat, kalau kita ya di ujiannya ya dalam bentuk kesenangan-kesenangan duniawiah ini. Alih hijab mereka menjadikan nafsu ini menjadikan sebuah pemimpinnya. Pemimpinnya roh ini. Bahwa di dunia ini membuat senang. Uang ini membuat senang. Pangkat ini membuat senang. Mereka terkena bujuk rayu daripada iblis atau nafsu. Mereka terlena dengan hal itu. Padahal hal itu adalah semata-mata hanya ujian. Kebanyakan manusia ini hanya memilih duduk di ajaran syariat saja, tanpa memperhatikan ajaran hakikat dan makrifat. Padahal semua manusia sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa manusia ini ada dua unsur, jasmani dan unsur rohani. Kadang-kadang kita juga tidak habis pikir. Kok manusia ini hanya ngurusin jasmaniah saja? Ngurusin masalah perutnya saja. Hanya ngurusin masalah jasad saja. Ya bagaimana lagi? Semuanya itu kembali lagi kepada hidayah. Mereka kebanyakan tidak tanggap akan penyampaian-penyampaian kerohanian ini. Padahal manusia ini yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama adalah rohani ini, bukan jasad. Jasad kembali ke tanah,
Yang semula dari tanah ya kembali ke tanah. Tetapi rohani ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang semulanya dari Allah ya harus kembali kepada Allah. Yang dulunya dari Sang Maha Suci ya kembalinya ya harus suci. Jika belum suci kembalinya akan pasti dicuci dulu. Seperti halnya saya meminjam pakaian kepada panjenengan dalam keadaan bersih, kok saya membalikan dalam keadaan kotor? Ya tidak mungkin mau. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa. Ya tidak mungkin kita diterima. Karena hati kita, rohani kita masih kotor. Itu yang mengakibatkan dihisab, yang mengakibatkan penyiksaan, yang mengakibatkan kejadian-kejadian atau kematian yang sangat mengerikan. Marilah saudara-saudaraku, kita pikirkan tentang hal itu. Bahwa kematian itu akan mengerikan buat ahli hijab. Di mana hati manusia ini masih gelap karena tertutupnya hati ini terhadap duniawiah ini. Sehingga melupakan Allah, mendustai pertemuan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat di dunia ini. Itulah yang digambarkan kematiannya ahli hijab yang masih buta terhadap Allah. Kematian yang sangat mengerikan. Lalu bagaimana dengan ahli suhud? Ahli suhud itu hati seseorang manusia yang sudah terang benderang, sehingga kematian ini tidak membuatnya takut sama sekali. Justru kematian jasad inilah yang ditunggu-tunggunya. Kematian jasmaniah inilah bagi ahli suhud yang ditunggu-tunggunya. Karena sesungguhnya bagi ahli suhud di dunia ini merupakan sebuah penjara. Penjaranya siapa? Ya penjara rohani ini. Jasad makan, rohani tidak makan. Jasad enak-enakan, rohani tidak melakukan enak-enakan. Ya itulah saudara-saudaraku, bahwasanya ahli suhud dengan datangnya kematian itu sebetulnya membuatnya dia bahagia, membuat hatinya senang sekali. Karena itulah yang ditunggu-tunggu pertemuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya atau yang sejatinya. Tidak seperti dunia ini yang seperti penjara. Tetapi bagi ahli hijab ya bukan. Ahli hijab di dunia ini seolah-olah ya merupakan hal kesenangan yang tidak ada batasnya. Itulah antara beda ahli hijab dan ahli suhud. Di mana kematian itu mengerikan dan kematian itu sangat menyenangkan. Perbedaan antara ahli hijab dan ahli suhud. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, untuk itu sempurnakanlah akhlak jasmaniahmu, sempurnakanlah akhlak rohanimu, tingkatkanlah imanmu,
dari syariat menuju makrifat. Seperti halnya yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya memberikan contoh tentang jasmani ini, tetapi memberikan contoh secara rohani. Laku jasadnya juga mulia, laku rohaninya juga mulia. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya, semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadikan perenungan hati kita semuanya untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang hakul yakin, dengan kondisi rohani yang fitrah, sehingga kita mengalami kedamaian. Itulah saudara-saudaraku yang baru bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sebuah pelajaran atau sebuah ilmu yang berguna dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ataupun untuk keluarga. Kita semuanya, semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keimanan sebenar-benarnya iman, yaitu iman hakul yakin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.